Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya selawat dan salam memohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, minggu kemarin awak tak mengaji lantaran ada kegiatan TC untuk persiapan MTQ Solo Selatan yang sekarang sedang berlangsung. Nah, jadi makanya awak tak mengaji pada minggu kemarin. Ya Riko, insyaallah awak lanjutkan kajian awak. Nah, mari Bapak Ibu untuk melanjutkan kajian awak malam hari ini, kita coba membuka surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pedayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dulu kajiwakan masalahnya dua balai Rabiul Awal sampai awal kepada surah Al-Muzammil kemarin tentang ibadah sholat malam beliau. Dimulai dari awal membaca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai awal membaca surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir, sampai wali rabbika fakabbir, dan sampai pula kepada surah Muzammil. Itu adalah diterapkan oleh Nabi pada diri beliau. Ini Bapak Ibu, walaupun belum secara global, secara menyeluruh awak menyampaikan tentang pribadi beliau, namun secara bansuansu, ulang balik ya, secara bansuansu sadona dapat jawab tentang diri beliau, Allah menuntut awak untuk menjadikan beliau sebagai contoh. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah mengejek jawab, sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Tapi siapa orangnya nanti menjadikan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai contoh teladan, tidak sadunya awal itu. Bahwa menurut kaji kadang wale, jadi tidak sadunya awak umat Islam kau yang akan menjadikan nabinya sebagai suri teladan dalam hidupnya. Kalau kemarin kaji awak adalah orang yang diberi kitab Taurat dan orang yang diberi kitab Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Walaupun Nabi Muhammad ketika itu belum lahir dari kitabnya, setelah lahir baru nyedak sukunya Nabi Muhammad. Dia karena bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Bani Israel. Jadi Nabi Muhammad dari kalangan Bani Ismail. Nah, kini Nabi Muhammad sudah lahir, sudah berjuang, telah meninggal, peninggalan beliau pun ada, Al-Quran dan Sunnah, sejarah kehidupan beliau pun ditulis oleh para ulama. Salah satu contohnya adalah Sirah Nabawiyah atau Hayatun Nabi.
Nah, kini persoalannya sampai di mana baru awak menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Nah, ya kalau contoh kemarin terakhir kajian kemarin, sholat malam, berapa? 2/3 atau separuh atau sepertiga malam. Kalau semalam berapa jam betul? Semalam berapa jam? 2 balai jam. Itu bapak mengecek tuh, ibu mengecek tuh. Nah, kalau 2/3 dari 2 balai jam itu berapa? Sampai baru deh lari bahas sekolah dulu kan. 2/3 dari 2 balai jam berapa? 8 jam. Kalau separuh 6 jam. Kalau sepertiga sampai apa ibu-ibu pilih yang mana? Ada salat malamnya yang 8 jam, yang 6 jam, atau yang 4 jam? Nah, itu menggelang saudara. Nah, itu makanya mungkin kawan di sekolah persoalan. Nah, buka balik, buka balik surat Al-Muzammil, surat yang ke-73 ayat 1 sampai 4 dan ayat 20. Silakan. Wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari itu, seperempat itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ayat 20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau seperempat malam, atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi menjadi sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu berbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan memohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, perhatikan ayat 3 dan 4 tadi. Separuh malam atau kurang dari separuh atau lebih dari separuh. Nah, sudah itu perhatikan ayat 20. 2/3 malam, separuh malam, atau sepertiga malam. Nah, kalau Bapak Ibu mengatakan semalam 2 balai jam, 2/3-nya adalah 8 jam. Separuhnya 6 jam. Dan sepertiganya 4 jam. Bapak Ibu pilih yang mana mengerjakan sholat malam? Katakan saja lain dah ada cie jodoh Ustaz. Kenapa? Stok awak tidak ada. Jadi awak belum memiliki stok untuk sholat malam. Apa stoknya? Al-Quran. Di mana stoknya? Dalam sudut. Makanya Nabi dalam sholat malam itu Bapak dan Ibu, 1 rakaat ya, kok 1 rakaat nak 3 balai rakaat, kok 1 rakaat saja lah tamat Al-Baqarah 286 ayat,
belum rukuk. Tambah surat An-Nisa seluruhnya belum rukuk. Tambah surat Ali Imran seluruhnya atau 2 ayat baru rukuk 1 rakaat. Kira-kira berapa jam itu? Lebih. Kalau standar saja sajam 1 juz itu lebih sampai juz lagi. Jadi memang sakit Nabi lalu malam. Kecuali sedikit tadi illa qalila tadi. Jadi hai orang yang berselimut bangun untuk melaksanakan sholat malam, kecuali hanya sedikit yang kita tinggalkan untuk tidur. Di malam itu gunanya untuk mengisi jiwa. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi awak sebagai umat Nabi Muhammad, kenapa masih belum bisa mencontoh? Padahal Allah sudah katakan dari laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena awak tidak memiliki stok. Nah, sekarang kita tukar. Kita tukar malam tadi. Tadi malam Bapak Ibu menjawab 12 jam. Kini kita mulai start atau malam sejak dari sudah salat Isya sampai sebelum subuh. Kira-kira berapa jam? Nah, dari jam 8 sampai jam 5 berapa jam? 9 jam. 9 jam 23 berapa? 6 jam. Separuh? Sampai setengah. Sampai 3 jam. Pilih yang mana? Yang 3 jam sampai setengah atau yang 6 jam? Tetap lunar dulu Ustaz. Itu bata bisa awak mencontoh salah satu amalan saja. Trikun. Jadi aku sebenarnya menggerakkan jamaah aku apa Bapak Ibu? Sebenarnya untuk mengisi jiwa. Makanya turunkan dulu ke dalam sudur, beko baru dalam sholat turunkan ke dalam jiwa. Coba kembali kepada surat 73 tadi, surat Al-Muzammil. Ya, ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6 kita baca. Ya, silakan. Surah Al-Muzammil, surah 73, ayat 1 sampai 6. Silakan. Wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari sekedua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepada kamu. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacalah waktu itu lebih berkesan. Lah nampak Bapak Ibu. Jadi itu inti sholat malam untuk mengisi jiwa. Nah, cuman bacaan yang Allah baca tidak ada karakter yang telah tersimpan dalam sudur. Dari sudur baru pindah ke jiwa. Jadi cara memindahkannya di dalam sholat. Makanya ciri-ciri daripada orang yang bertakwa adalah sakete lalu di waktu malam. Coba mari kita buka surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur
di waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, jadi kalau ini Bapak Ibu tahu al-usahu, orang yang bertakwa itu seperti tadi di antaranya. Jadi besok innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang bertakwa pun nanti akan berada di taman-taman surga dan mata air. Akhizina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil saja yang Allah berikan kepada mereka nanti. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena sesungguhnya dahulu mereka di dunia adalah orang yang disebut dengan muhsinin. Muhsin itu artinya orang yang berbuat ihsan. Apa itu yang disebut dengan ihsan? Nabi pernah ditanya oleh guru beliau, malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, aku tahu aku yang disebut dengan ihsan. Dijawab oleh Nabi, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat kepadanya, dan kalau tidak bisa seakan-akan melihat kepadanya, maka berkeyakinanlah Allah yang melihat kepada engkau. Makanya beliau sholat malam dan lampu dimatikan. Di Nabi Muhammad selalu sholat malam lampu dimatikan. Nah, dari dia ada. Nah, dia paham. Makanya Aisyah radhiyallahu anha satyo jago malam ketika menyondak sholat dicari-cari di Rasul Nabi sadang indah. Aduh, bukan Nabi kemana-mana, lain dalam kamar tujuh, tapi beliau sadang sholat. Lalu ayat nama yang dibaca oleh Nabi, ayat yang sudah tersimpan di dalam di dalam dadu. Kini ba'a caranya awak ka sholat, lampu dimatikan, sementara hafalan indah. Kan dibuka Al-Quran seperti nanti dipamerkan orang di Facebook, di medsos. Kakak bulan Ramadan, imam sholat, lalu di bukunya diletakkan Al-Quran pakai rea tinggi. Oke lah, kita pakai Al-Quran umpamanya walaupun yang kita baca bukan Al-Quran dalam sudut, tapi dia karate sadang membaca lampu mati sambungnya Nah, boba tanyo, jangan kata lo. Awak sedang membaca Al-Quran, dengan melihat. Nah, lalu kemudian sedang awak membaca lampu mati, sambungnya Allahu Akbar. Terukuk lah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mari awak ajak selalu awak bau sawolah walaupun one day one ayat. Satu hari satu ayat, berusahalah awak memasukkan Al-Quran ke dalam sudut awak. Seperti yang dikatakan Allah surat Al-Ankabut surat 29 ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Nampak Bapak Ibu Tuhan. Jadi ayat yang dalam dadu itu yang bisa awak bawa sholat malam. Sehingga Nabi itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi awak ikonan umat Islam kini yang masih tapi alhamdulillah generasi kini lah mulai dengan maraknya rumah-rumah tahfiz. Tapi bagi awak yang lah telanjur gadang, lah telanjur dewasa, kata itu masih bisa asal mau.
Kalau Bapak Ibu mencari Facebook yang membawakan video yang membawakan YouTube, insya Allah banyak yang bertumbuh. Itu di Bukit Tinggi di Pekan Senayan lah 70 umurnya, alhamdulillah sudah juz 5. Itu kemarin tasmiyahnya. Nah, di Sawalunto kemarin juz sampai umur 50 tahun munaqasyah. Satu juz yang keampe. Kalau ibu yang dari Pekan Senayan, Ibu Asnida tadi, itu bukan munaqasyah tapi tasmiyah, nyobaco dari awal sampai akhir. Kalau munaqasyah dibaca pangka dewa disebutnya menyambung. Jadi itulah gerakan ambo, itulah usaha ambo terhadap jamaah dalam rangka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Balik ke surat 33 tadi balik. Nah, jadi Bapak Ibu balik ke situ balik. Surat 33 ayat 21 tadi. Jadi kata Allah dalam ayat itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu bagi kamu uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Cuman sia, kan itu tadi kan? Nah, sia orang yang gak bisa menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsiran. Itu orang yang bisa mencontoh Nabi. Pertama, orangku adalah yang berharap rahmat Allah. Orangku yakin dengan kehidupan hari akhirat, dan orangku banyak zikir kepada Allah. Jadi orang yang selalu berharap rahmat kepada Allah, itulah orang yang banyak mencontoh kepada Nabi. Orang yang yakin sesudah kehidupan dunia ada akhirat, wa bil akhirati hum yuqinun, itu orang yang mau mencontoh kepada Nabi. Orang yang banyak zikir, banyak ingat kepada Allah, tagak duduk berbaring, orang itulah yang mau mencontoh kepada Rasulullah. Kalau orang yang mengkaji dunia lupa dengan Allah, tidak akan bisa mencontoh Nabi. Orang yang tidak yakin dengan kehidupan hari akhirat, kini, besok-besok, istilahnya tali-tali, hijau-hijau, tidak akan bisa mencontoh kepada Nabi. Dan orang yang tidak berharap rahmat Allah memang tidak akan bisa mencontoh kepada Nabi. Di kriteria orang yang mau mencontoh kepada Nabi itu adalah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsiran. Nah, dan apa mau menjadikan kepada Allah. Jadi tidak sadunya umat Islam pun mau mencontoh Nabi. Contoh Bapak Ibu, masuk Nabi ada tidak perang dulu? Ada tidak? Lalu kenapa ada di antara umat Islam yang katanya berilmu yang memusuhi peperangan Palestina? Jelas-jelas berperang dengan menghadapi orang non-Islam. Kalau awak sama awak perang yunda bumi itu hidup itu yudha. Ikut jalan-jalan berperang dengan orang yang tidak Islam, orang Yahudi. Tapi masih ada yang mencela umat Islam di dalam peperangan itu. Di dalam masa Nabi ada tidak diterapkan Nabi hukum Islam? Ada tidak? Lain tak? Kenapa pada hari ini umat Islam anti dengan hukum Islam? Hah? Masalahnya nanti gua aja. Karena mereka tidak berharap rahmat kepada Allah, karena mereka tidak yakin dengan kehidupan akhirat, karena mereka kurang zikir kepada Allah. Bukan banyak, tapi kurang zikir kepada Allah. Yang banyak itu adalah tagak duduk berbaring selalu zikir. Kini mau tanya ke ibu, mantan ada itu nanya lagi. Ketika ibu sedang mengikuti musik, ketika senang tadi tekanan ada ibu Allah. Ketika ada pentas menyanyi, ketika orang barang tadi tekanan ada Allah.
Pokoknya dulu lah bagian kaji kepada program pajak. Ini program pajak. Jadi inilah yang menghalang-halangi awak. Jangan harapkan rahmat Allah. Jangan yakin bana dengan kehidupan akhirat. Tidak usahlah terlalu banyak mengingat Allah. Makanya orang berguru dengan 3 poin. Bukan 3 poin ayat iko, tapi 3 atau harta, tahta, wanita. Nah itu makanya Bapak Ibu. Jadi awak memang belum bisa mencontoh Nabi awak lantaran rahmat itu yang belum kita dapatkan. Keyakinan dengan hari akhirat belum mantap. Zikir awak kepada Allah masih kurang. Jadi kalau yang zikir yang banyak itu dalam taga, dalam duduk, dalam berbaring selalu zikir kepada Allah. Dia pada ayat pertama. Kita buka dulu surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 190 sampai 191 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfakar, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Tunan zikir akbar tadi, zikir kasir tadi, zikir yang banyak tadi. Waktu berdiri ingat kepada Allah, di waktu duduk ingat kepada Allah, di waktu berbaring pun ingat kepada Allah. Terakhir, awak hanya mengira zikir awak hanya ketika melaksanakan sholat. Aqimis sholat tadi zikri tidak salah. Tapi yang zikron kasiro tadi, zikir yang banyak tadi adalah buka surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tama'nantum faqimus sholah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam sholat awak ingat kepada Allah. Aqimis sholat tali zikri. Sesudah sholat awak selalu ingat kepada Allah, berdiri, duduk, dan berbaring, sambil menunggu waktu sholat selanjutnya.
Jadi Bapak Ibu ajo karajo nawak kakoi adalah dalam rangka menunggu waktu sholat selanjutnya. Anu urang menunggu waktu sholat selanjutnya sadang bakarajo waktu tiba ditinggalkan. Jadi kalau awak setiap waktu setiap hari adalah apa saja karajawa dalam rangka menunggu waktu sholat, insya Allah kita tidak akan stres dengan pekerjaan awak. Kenapa? Ingatan awak hanya kepada Allah. Biar sedang tangga, biar sedang mulut, biar sedang berbaring. Karena waktu lama masuk dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.